Tahukah kamu bahwa Sultan Abdul Hamid II tidak melepas sejengkal pun tanah Palestina kepada bangsa Yahudi, meskipun beliau ditawari dengan harta yang sangat besar? Pada tahun 1896, Theodor Herzl, pemimpin gerakan Yahudi Zionis Internasional, memberanikan diri untuk menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu dijawab Sultan Abdul Hamid dengan penolakan yang sangat tegas. Sesungguhnya Daulah Utsmani adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Maka simpanlah kekayaan kalian dalam kantong kalian sendiri, tegas sang sultan. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tidak patah arang. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss pada 29 hingga 31 Agustus 1897. Mereka melakukannya dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, maka pada tahun 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait, dan pada 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada tahun 1902, untuk kesekian kalinya Theodor Herzl berusaha menemui Sultan Abdul Hamid agar mengizinkan umat Yahudi untuk pindah dan tinggal di Palestina. Kala itu situasi Daulah Utsmaniyah sedang dalam kondisi krisis keuangan, sehingga ia melobi Sultan dengan iming-iming membayar semua hutang pemerintah Utsmani yang mencapai 33 juta pound sterling. Kemudian ia juga menawarkan untuk membangun kapal induk bagi pemerintah dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, serta membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Meski kondisi perekonomian pemerintahannya sedang memburuk dan tawaran yang disodorkan Theodor Herzl begitu menggiurkan, namun Sultan Abdul Hamid II tidak pernah menyerahkan Yerusalem dengan syarat apapun. Sultan kembali memperingatkan Theodor Herzl bahwa Palestina adalah milik kaum muslimin dan pahlawan-pahlawan Islam terdahulu telah menumpahkan darah-darah jihad mereka untuk merebut wilayah tersebut. Sultan menyatakan bahwa lebih baik bangsa Yahudi menyimpan saja kekayaan mereka daripada diberikan kepada Turki Utsmani hanya untuk membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid II lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada harus membiarkan Yerusalem terpisah dari wilayah Islam. Sultan benar-benar membuktikan bahwa ia pantas menjadi harapan besar umat Islam kala itu. Dengan harga diri, kecintaan kepada tanah airnya, dan tentu saja keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang sangatlah tinggi, Sultan Abdul Hamid II menolak semua kemewahan dunia yang ditawarkan, dan ia lebih memilih menggenggam wilayah Islam sekuat mungkin.